واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awwah Cianjur, saya hormati Bapak Kepala SMA, yang saya hormati Pembina OSIS SMA Al-Mu'awwah Cianjur, yang saya hormati Ketua dan Ketua MPK beserta seluruh jajaran SMA, yang saya hormati kelas yang tentu harus memiliki kemampuan dan juga diikuti oleh kelas 11 dan kelas 12 yang sudah tahu dan mengenal, yang perlu mencontohi kepada adik-adik kelasnya. Inilah hasil karya ataupun kreatif dan inovatif serta kemampuan selama kepemimpinan. Argumen silahkan dimunculkan, tetapi apa yang dikatakan poin. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2003, musyawarah besar Majelis Perwakilan Kelas atau MPK Sekolah Menengah Atas SMA Al-Mu'awwah dengan agenda laporan pertanggungjawaban Ketua OSIS masa bakti Hikmat 2022-2023 dengan resmi dinyatakan dibuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS, di mana di setiap penghujung pengulusan OSIS harus dapat mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan pengulusannya. Hadirin sidang majelis yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno utama Majelis Perwakilan Kelas MPK dengan agenda pengesahan tata tertib sidang dan jadwal kegiatan khusus dengan ini telah resmi dibuka. Ini wakil saya membacakan tata tertib yang akan dibacakan dari poin per poin dan kita bahas secara bersama-sama. Tata tertib musyawarah besar Majelis Perwakilan Kelas SMA Al-Mu'awwah Cianjur tahun 2023 masa hikmat 2022-2023. Tata tertib sidang pleno Majelis Perwakilan Kelas SMA Al-Mu'awwah Cianjur masa bakti 2022-2023. Bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, musyawarah ini bernama musyawarah besar berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga OSIS SMA Al-Mu'awwah Cianjur. Pasal 20 ayat 2. Pasal 2, 1, musyawarah besar perwakilan kelas SMA Al-Mu'awwah Cianjur merupakan kekuasaan tertinggi dalam OSIS. 2, kedaulatan sepenuhnya hanya berada di tangan pimpinan sidang dan dilaksanakan oleh semua yang menghadiri. Bab 2, bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pimpinan sidang yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di depan. Dan tidak lupa juga pada tamu kehormatan yang telah hadir, yaitu DAS Bapak Haji Wawan Hawan MPD, dan juga Bapak Asep Sariful Hayat SE, Bapak Suhena Mulyana SPD.
dan juga tamu kehormatan yang saya banggakan serta anggota OSIS saya yang saya cintai dan saya banggakan. Kita langsung mulai saja ke laporan pertanggungjawaban OSIS. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayah kami dapat menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban organisasi intrasekolah SMA Al-Mawanah Cianjur. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan rangkuman dari laporan program kerja SMA Al-Mawanah Cianjur selama 1 tahun pada masa hikmat 2022-2023 yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Tentu saja laporan ini jauh dari sempurna, terlebih lagi dalam melaksanakan program kerja OSIS masih banyak sekali yang belum terlaksana termasuk dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak yang telah membantu menyusun laporan ini. Kepada kami banyak terima kasih. Bab 1, organisasi intrasekolah SMA Al-Mawanah Cianjur masa hikmat 2022-2023. A. Pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional tentang Pengelolaan Kepengurusan OSIS, bahwa OSIS adalah salah satu organisasi tertinggi yang ada di sekolah, di mana peranan OSIS sangatlah diharapkan oleh lembaga pendidik untuk turut serta melaksanakan program sekolah. Karena OSIS di samping pengelolaan kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler juga dapat turut serta menjadi pilar paling depan dalam melaksanakan disiplin dan tata tertib sekolah. Dengan adanya kepengurusan OSIS, serta siswa dapat belajar bagaimana manajemen pengelolaan dan kepemimpinan yang diharapkan dapat menjadi bekal setelah keluar dari lembaga pendidikan. Mohon diulang kembali pertanyaannya. Dalam 1 tahun ini, berapa kali pelaksanaan administrasi surat menyurat, berapa yang masuk dan berapa yang keluar, dan apakah ada buktinya? Karena dari kolom ini tidak terlampir bukti-buktinya, serta kalau ada surat dari luar, bagaimana surat penyelesaiannya? Terima kasih kepada Komisi A yang telah memberikan pertanyaan. Instruksi pimpinan sidang saya izin bertanya. Untuk Departemen 4, kenapa saya tidak pernah melihat Departemen 4 membersihkan mading? Kan dalam laporan terlaksanakan 1 minggu sekali. Saya ingin dijawab oleh Departemen 4. Pimpinan sidang saya ingin bertanya untuk wakil ketua OSIS. Wakil ketua jarang kelihatan ataupun tidak muncul di OSIS. Apakah wakil ketua sering membantu ketua OSIS dan apakah ada tindak lanjutnya? Dan kenapa tidak dilaksanakannya PAW untuk mengatur antar waktu? Wakil ketua jarang kelihatan ataupun tidak muncul di OSIS. Apakah wakil ketua sering membantu ketua OSIS dan apakah ada tindak lanjutnya? Dan kenapa tidak dilaksanakannya PAW pergantian tersebut? Izin menjawab pimpinan sidang. Untuk pertanyaan dari Muhammad Aldi dari Komisi A, dalam 1 tahun ini berapa kali pelaksanaan administrasi? Jika ada surat dari luar? Surat menyurat berapa yang masuk dan berapa yang keluar, Ya, dan apakah ada buktinya? ada. Coba lihat ya. Buat pengeluaran 1 tahun ini kurang lebih setiap ada acara-acara besar ada buktinya, suratnya. Izin pimpinan.
yang masuk surat menyurat itu dan berapa yang keluar. Insya Allah kalau tentang bukti insya Allah pasti tahu lah, soalnya setiap kegiatan pasti ada surat menyuratnya, tetapi saya ingin tahu berapa yang masuk dan berapa yang keluarnya. Pada pulang sekolah gitu, sehingga siswa-siswi terkadang jarang melihat ataupun kadang udah ada yang pulang duluan gitu. Untuk dikerjakannya itu pada hari Sabtu, kalau mau lihat detailnya ada dokumentasinya. Apakah sudah cukup ataupun luas? Kalau nggak salah itu pasti papanya akreditasi doang kan? Pas waktu akreditasi. Teh bukan pada saat akreditasi doang, jadi pada minggu-minggu kedepannya itu selalu dilaksanakan, tetapi hanya tidak didokumentasikan. Untuk dokumentasinya hanya ini saja. Tapi nah di Madinah masih bawa. Saya sering membantu. Saya bekerja, saya sering membantu ketua OSIS dan saya rasa PAW tidak harus diadakan. Karena saya sering bekerja, saya sering membantu ketua. Saudara Aldi katakan itu ada besarnya, soalnya saat acara besar dulu waktu 17 Agustus awal-awal menjabat, di mana kami saya dan Ika belum terlalu dekat, jadi belum ada chemistry, jadi saya bekerja